Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin wa tahirin wa yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, kemudian yang saya cintai dan saya hormati para hadirin dan hadirat daripada kajian subuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga taklim kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan bulan Ramadan ini dari awal dengan keadaan normal. Maka insya Allah ini adalah menjadi pertanda baik bahwasanya pandemi sudah berakhir. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita yang berseri ini berbicara sekarang tentang poin daripada era masa mulkan adudan, ya. Jadi kemarin kita berbicara daripada era Khulafaur Rasyidin. Kalau kita berbicara fikih tahawulat, sesuai dengan judulnya tahawul yang artinya berpindah, kita mempelajari fenomena daripada perkembangan akhir zaman. Nah, untuk apa? Pertama, karena sebagai pondasi keempat daripada ajaran Islam yang ada di dalam hadis Jibril, iman, Islam, ihsan, sama yang terakhir mengetahui tentang akhir zaman. Nah, yang kedua adalah agar kita terhindar daripada fitnah akhir zaman. Ya, kita menghindari, mudah-mudahan kita dengan pelajaran ini terhindar kita dan keluarga dari fitnah akhir zaman. Pada pembahasan kemarin kita ngebahas tentang Khulafaur Rasyidin dan kita ngebahas bagaimana kondisi dan bagaimana kelebihan daripada era dari Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika kita belajar fikih tahawulat, itu setiap era, setiap tanda kiamat itu kita akan pelajarinya bagaimana segi yang digambarkan daripada Rasulullah. Kan ada hadis yang mengatakan alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di, dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian abdu alaikum bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham. Jadi yang dimaksud hadis ini, kalau dalam sudut pandang ilmu fikih tahawulat, bukanlah permasalahan hukum-hukum fikih saja, tetapi pada mengambil sikap tentang akhir zaman. Jadi kalau kita mau dibilang selamat dari fitnah akhir zaman gimana? Ya, kita bersikap dengan sikap yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Kayak di era sekarang nih, umat Islam tidak ada lagi kekuatan, umat Islam berada di dalam titik nol. Lantas bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita hendaknya tidak bahasanya main hakim sendiri, bergerak sendiri, tapi kita melihat petunjuk bagaimana sikap kita di masa ini. Itu semua sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang bisa kita ambil daripada fikih tahawulat. Nah, sekarang kita berpindah ke era mulkan adudan. Di dalam hadis dikatakan bahwasannya khilafah nubuwah itu 30 tahun. Berarti masa pemerintahan yang berdasarkan kenabian, yang semuanya keadilan, tidak ada kezaliman sedikit pun, tidak ada ketidakadilan sedikit pun, itu dijatah udah waktunya sama Allah. Sama Rasulullah ngabarin berapa? 30 tahun. Kemudian Rasulullah mengabarkan setelahnya mulkan adudan. Mulk itu artinya kerajaan. Adud artinya menggigit. Jadi raja yang menggigit. Ini jelas gaya bahasa, namanya kinayah, sindiran.
Maksud menggigit maksudnya dia menekan dan peraturannya itu sangat menyakiti rakyat. Nah, ini terjadi dulu di zaman setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi ini udah nubuat dari Rasulullah bahwasannya setelah itu tuh masa kerajaan, bukan masa khilafah. Tetapi nanti bisa nggak setelah masa Rasulullah ini dikatakan sebagai khilafah juga? Bisa dikatakan sebagai masa khilafah, tetapi khilafahnya tidak murni 100%. Khilafahnya dia tercampur dengan pemerintahan berupa kerajaan. Jadi diwariskan. Kalau zaman Khulafaur Rasyidin itu tidak ada mewariskan kekuasaan tahta kepada keluarga, itu tidak ada. Semuanya berdasarkan kepada musyawarah. Nah, setelah masa ini maka adanya adalah kerajaan. Jadi kerajaan di sini yang kita pelajari sekarang tuh yang bersifat menggigit, yang dia dengan redaksi abudon aja berarti udah mengindikasikan adanya kezaliman. Menggigit berarti ada yang digigit, ada yang dizalimi, ada yang merasa tersakiti. Nah, berarti di sini terjadi nih setelah masa Khulafaur Rasyidin, kezaliman, ketidakadilan itu terjadi. Ya, jadi kita akan lihat nanti bagaimana. Kemudian ya, masa mulk. Ya, mulk artinya raja. Itu berawal semenjak Sayyidina Hasan bin Ali turun dari tampuk kekhilafahan. Jadi kemarin udah kita bahas khalifah atau Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat Sayyidina Ali. Dan yang kelima adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Ini khalifah yang kelima. Pendapat yang terkuat adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Nah, kenapa bukan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Yang terkenal kan begitu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah khalifah yang adil. Masa pemerintahannya adil, tidak ada kezaliman, sejahtera, dan beliau memerintah selama 2 tahun. Jarak antara masa Umar bin Abdul Aziz dengan masa Ali bin Abi Thalib itu terjeda jauh sekali. Nah, sementara Rasulullah dalam hadisnya bersabda khilafah itu 30 tahun. Ketika Sayyidina Ali turun, dibunuh oleh salah seorang Khawarij, ya, Abdullah bin Muljam, itu masa kekhilafahan 29 tahun 6 bulan. Kurang 6 bulan lagi. Kemudian Sayyidina Hasan berdasarkan musyawarah terpilihlah sebagai khalifah. Setelah itu 6 bulan berlangsung, terjadilah kerusuhan dan Sayyidina Hasan diturunkan dari jabatannya. Pada saat itulah masa kekhalifahan berakhir. Kalau kita katakan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah kelima, maka enggak sesuai dengan teks hadis tadi. Teks hadis tadi kan 30 tahun. Sementara Sayyidina Umar bin Abdul Aziz 2 tahun. Berarti 29 tambah 2, 31 tahun. Berarti lewat. Kalau Sayyidina Hasan pas 30 tahun. Berarti di sini yang lebih tepat kita mengatakan khalifah kelima adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Ketika Sayyidina Hasan bin Ali turun, diteruskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan inilah yang disebut dengan raja pertama. Masa khilafah nubuwah sudah berakhir. Makanya di dalam satu riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan itu dia mengatakan dirinya sendiri itu sebagai raja pertama. Ana awwalul muluk. Aku adalah raja yang paling pertama di antara semuanya. Jadi di sini mulai dari masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, mulai sampai kapan? Nah, sampai nanti dari Umayyah, kan dari Abu Sufyan terbentuklah namanya kerajaan atau dinasti Umayyah. Disebut khilafah nggak? Disebut juga khilafah. Khilafah Umayyah disebut, tapi khilafahnya bukan murni 100% kenabian. Khilafah yang didasari dicampuri dengan kerajaan. Jalan terus, singkat cerita masuk ke dalam namanya khilafah atau kerajaan
Daulah Abbasiyah, Bani Abbas. Nanti Abbasiyah ada dua fase, fase terkuat sama fase terlemah. Ketika fase terlemah itu dunia Islam terpecah belah menjadi negara-negara kecil. Muncullah namanya negara Fatimiyah, muncullah namanya negara Tuluniyah, kemudian Idrisiyah, kemudian Ikhshidiyah, kemudian Zankiyah. Banyak sekali. Kemudian tampuk kekuasaan beralih singkat cerita kepada khilafah Turki Utsmani. Sama, Turki Utsmani juga bukan khilafah murni, tapi kerajaan dinasti. Maka setelah khilafah Turki Utsmani yang terakhir Sultan Abdul Hamid yang kedua, disitulah berakhirnya masa kerajaan. Kan di sini fasenya nanti ya kita baca di hadis, khilafah nubuwah, kerajaan yang menggigit, kemudian kerajaan yang memaksa. Habis itu nanti kita masuk ke masa jeda. Nah, kita ini tuh sekarang lagi di masa jeda, di mana tidak ada tampuk pemerintahan dan kepemimpinan yang global, memimpin semua kaum muslimin. Dan bagaimana sikap kita itu sebenarnya nanti ada pembahasannya. Ya, jadi tampuk kekhilafahan yang sifatnya kerajaan itu berakhirnya pada Turki Utsmani itu. Nah, sekarang kemudian poin yang kedua. Ya, masa ini terus berjalan sampai nantinya kekhilafahan Turki Utsmani yang bernama Sultan Abdul Hamid kedua. Jadi inilah berakhirnya masa kerajaan. Ya, ini sekarang kita lagi di masa jeda, makanya Rasulullah kan bersabda. Jadi setelah mulkan Jabriyah, kemudian kata Rasulullah summa, pakai kata summa, kemudian. Jadi setelah kata Rasulullah kan masa khilafah Rasyidin, masa raja menggigit, masa raja memaksa. Kemudian Rasulullah pakai redaksi kemudian. Kalau di dalam bahasa Arab redaksi kemudian summa itu tuh menandakan jarak yang lumayan jauh. Kayak misalnya saya bilang jaa Zaidun summa Muhammadun, telah datang Zaid kemudian Muhammad. Muhammad sama Zaid datang tapi nggak dalam waktu yang bersamaan. Zaid dulu datang, setelah jeda beberapa waktu yang agak lama baru Muhammad datang. Tapi kalau saya pakai fa itu cepat jedanya. Jaa Zaidun fa Muhammadun. Datang Zaid kemudian Muhammad. Kemudiannya pakai fa. Artinya setelah Zaid langsung, nggak pakai jeda, langsung Muhammad datang. Nah, redaksi hadis tentang hal ini pakai kata summa. Artinya setelah masa kerajaan berakhir, kemudian ya, summa berarti ini ada dari kerajaan berakhir ya, kekhilafahan berakhir, berarti di sini ada jeda lama untuk masuk ke khilafah nubuwah lagi. Jadi Rasulullah bersabdanya setelah kerajaan berakhir summa takunu khilafah nubuwah. Jadi setelah kerajaan berakhir kemudian kekhilafahan nubuwah kembali. Nah, ini kata kemudian ini yang menandakan adanya jeda yang lama antara berakhirnya masa tampuk kekuasaan Islam yang terakhir dengan kembalinya masa kekhilafahan nubuwah. Jadi ada jeda. Nah, kita ini lagi di masa jeda itu. Jadi khilafah kekerajaan tadi tahun pada Perang Dunia I, Turki Utsmani runtuh. Kemudian kita nih di masa jeda untuk datang di masa akan datang khilafah nubuwah. Tapi ingat, khilafah nubuwah sudah dijadwalkan oleh Rasulullah siapa yang memimpin, tanda-tandanya bagaimana, kemudian bagaimana kepemimpinannya. Artinya kalau kriterianya nggak sesuai yang disebutkan Rasulullah, dia bukan sebagai khalifah. Maka dengan artian lain tidak ada khilafah sebelum datang orang yang dikriteriakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kalau kita sekarang lagi masa jeda, kita mengangkat isu khilafah itu tidak akan terjadi. Kenapa? Bukan kita berputus asa, tapi udah dijadwal. Nanti kalau dikatakan kan nggak datangnya sekonyong-konyong, misalnya tiba-tiba mengaku sebagai Al Khalifah Imam Mahdi. Memang tidak sekonyong-konyong, tapi kita juga diperintahkan untuk misalkan menyiapkan diri, iya.
Tapi menyiapkan diri bukan dalam artian menyiapkan diri dengan menyuarakan suara kekhilafahan. Menyiapkan dirinya adalah dengan menjaga diri, membentengi keluarga agar terhindar dari fitnah akhir zaman, sehingga anak cucu kita bisa ikut, kalau suatu saat dapat nasibnya bisa ikut berjuang. Nah itu betul. Tapi kalau dibilang kita mempersiapkan diri, yuk kita buat organisasi balik pada khilaf, nah itu tidak betul. Kenapa? Karena ini nggak bakalan terjadi. Jadi usahanya itu yang nggak akan terwujud. Kok begitu putus asa? Bukan putus asa, ini udah dijadwal, di schedule. Jadi Allah udah ngasih schedule melalui lisan Nabi Muhammad bahwasannya kembalinya itu setelah masa jeda yang akan dipimpin oleh Fulan bin Fulan. Fulannya siapa? Muhammad bin Abdullah. Itu udah jelas sekali. Berarti kalau ada yang ngaku sebagai kekhilafahan nubuah sementara bukan dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah dengan ciri-cirinya, jidatnya bagaimana, matanya gimana, posturnya gimana, berarti dia bukan khilafah nubuah. Lah ini Rasulullah yang ngomong, bukan saya. Jadi Rasulullah udah ngasih kriteria. Nah, maka di situ kita harus memahami hal ini. Jangan sampai di di akhir zaman, di masa di mana umat Islam itu masa buih di lautan, tapi kita bertindak tindakan yang justru akan menyiapkan umat Islam itu sendiri. Nah, disinilah pentingnya kita belajar fikih tahawulat. Itu yang harus kita pahami. Nah, jadi yang dimaksudkan mulk di sini raja kita sudah tahu. Kita masuk beranjak ke selanjutnya. Ya. Oke ya, kalau jadikan Rasulullah mengingatkan, jadi mulkan adudon, raja yang menggigit dari Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian baru Jabriyah, yaitu masa Turki Utsmani. Kemudian ya, bagaimana nih masa mulkan adudon? Kita lebih fokus nih ke poin yang ketiga ya, mulkan adudon, bukan mulkan Jabriyah. Kalau Jabriyah itu ya memaksa, itu kita nggak fokus di situ sekarang. Fokus kita adalah di mulkan adudon. Ya, kerajaan menggigit. Itu bagaimana kondisinya? Nah, dalam ilmu fikih tahawulat, kita ini memandang setiap fase daripada akhir zaman itu dengan melihat dua sudut pandang. Apakah fase itu mempunyai jaminan dari Rasulullah atau tidak? Yang kemudian bagaimana keadaan fase tersebut? Jadi dalam kita mempelajari tentang akhir zaman itu dengan konsep yang sudah matang. Tidak hanya sekedar seperti hikayat, cerita-cerita dongeng. Tidak, kita kumpulin semua hadisnya dari segala sumbernya, kemudian diurutkan dari kecil sampai tanda besar, kemudian apa saja yang bisa kita ambil faidahnya dari runtutan masa sampai akhir zaman. Jadi enak gitu. Kalau sekedar kita hikayat, cerita-cerita nanti kayak dongeng, itunya kesannya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang namanya mulkan adudon, yang namanya kerajaan yang menggigit, itu sebenarnya masih mempunyai hasonah, jaminan perlindungan dari Rasulullah. Ini jadi masa Bani Umayyah memang masa yang menggigit. Tapi kalau dibilang dia masih tetap punya jaminan dari Rasulullah, atau kita bilang masa mereka itu lebih baik daripada masa kita. Ya memang kerajaannya terjadi kezaliman, terjadi penindasan, terjadi hal-hal yang tidak diridhoi Rasulullah, tapi dia lebih baik daripada masa sekarang. Ya, itu dia dapat hasonahnya dari mana? Nanti kita akan pelajari. Jadi dari satu sisi dia punya hasonah, punya jaminan masa tersebut, yaitu masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Di sisi lain punya segi qadah. Qadah itu artinya cacat. Jadi di satu sisi bagus, di satu sisi cacat. Yaitulah ketidaksempurnaan. Karena yang Rasulullah nubuatkan yang masa tampuk ke pemerintahannya itu masa Khulafaur Rasyidin. Itu yang sudah dinubuatkan. Sisanya punya kebaikan, punya keburukan. Nah, sekarang kita lihat apa saja segi hasanah, ya, kebaikan daripada masa Daulah Umayyah. Ya. Kita akan lihat masa-masa Daulah Umayyah ini. Yang pertama ya, dia dapat jaminan dari Rasulullah sesuai hadis, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad masa itu adalah masaku. Itu Rasulullah bersabda sendiri.
Tsummal ladzina yalunahum, setelah masaku, masa setelahnya, yaitu masa sahabat, masa khulafaur rasyidin. Jadi yang terbaik kedua itu adalah masa daripada khulafaur rasyidin. Jadi kalau ditanya umat Islam waktu yang terbaik selama dunia ini berputar itu kapan? Yaitu masanya di mana Rasulullah hidup. Itu masa terbaik di dunia. Di mana Rasulullah itu masih ada di antara para sahabat, itu masa terbaik di dunia. Nah kemudian siapa lagi? Kemudian masanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Sayyidina Hasan. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang ada setelah para khulafaur rasyidin, yaitu dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Jadi mereka ini mempunyai jaminan masa mereka daripada Rasulullah. Jadi mereka hidup di masa terbaik juga. Jadi siapa namanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu hidup di masa terbaik. Maka kita selaku orang ahlus sunnah wal jamaah itu kita tidak boleh mencela mereka. Nanti di sini yang jadi masalah itu ada dua kubu. Kubu yang dia sangat membenci kepada Bani Umayyah, ada lagi kubu Bani Umayyah itu dinasti Umayyah, ada lagi kubu yang dia fanatik dengan Bani Umayyah. Kita katakan ya, Bani Umayyah mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka Abi Sufyan adalah sahabat, Muawiyah adalah sahabat. Kita tidak boleh mencelanya. Kalau orang Syiah nanti mencelanya, wah Muawiyah zalim, Muawiyah ini. Tidak. Dia adalah seorang sahabat, dia adalah orang yang hidup di masa terbaik, dan dia adalah khalifah yang baik juga walaupun tidak sempurna khulafaur rasyidin. Ada lagi yang bilang, oh Muawiyah dia paling adil, yang zalim dia tidak menzalimi Sayyidina Hasan. Enggak, terjadi juga seperti itu. Jadi kita lebih baiknya diam. Dalam masalah ini kita enggak ngomong. Orang ahlus sunnah wal jamaah tidak mencela sahabat, tidak pula meledek keluarganya Nabi Muhammad SAW. Itu dia adab daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi di sini masa Abbasiyah itu punya sisi baiknya, salah satunya jaminan dari Rasulullah SAW. Kemudian apalagi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, la yazalul islamu azizan ila 12 khalifatan. Islam itu masih mulia, tetap menjadi mulia sampai 12 khalifah. Tadi khulafaur rasyidun udah 5, berarti tambah 7 lagi. Muawiyah, kemudian sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, itu sampai 12. Itu Islam itu masih dalam keadaan kuat. Tapi nanti para ulama dalam menafsirkan hadis ini berbeda. Apakah 12 itu berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12, atau 12 ini kepencar setelah khulafaur rasyidin? Nah, ini para ulama berbeda. Yang jelas hadis ini memberikan gambaran bahwasannya pada masa itu ya, selama masih dipimpin 12 khalifah, itu adalah masa Islam itu kuat. Islam itu menjadi superpower ya. Dan itu dialami pada masa Bani Umayyah. Jadi ini jaminan dari siapa? Dari Rasulullah SAW akan dijaminnya masa Bani Umayyah. Kemudian ya, apalagi hasanahnya ya, kebaikannya, terutama umat Islam masih dalam satu naungan. Jadi satu komando. Jadi di zaman Umayyah sekalipun kerajaan, tapi umat Islam dalam satu komando ya. Maka dari itu umat Islam itu nyebar kemana-mana, dakwahnya sampai ke Andalus, sampai ke Eropa, bahkan ditulis sampai ke Cina, sampai kemana lagi, sampai ke Swiss, sampai kemana lagi, sampai ke wilayah-wilayah Eropa. Itu pada zaman dimulainya Bani Umayyah. Gencar dakwahnya sampai ke pelosok-pelosok negeri. Ya, memang jadi kalau kita katakan memang terjadi keburukan, tapi di segi lain itu ada kebaikan. Ya, jadi umat Islam itu masih dalam satu naungan sehingga Islam itu masih dalam keadaan kuat dan tidak bisa diotak-atik oleh musuh. Kemudian ya, salah satu kebaikan lagi daripada Bani Umayyah, di mana mereka itu memulai melakukan penerjemahan keilmuan. Jadi ilmu kita nih umat Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu,
kita didorong menuntut ilmu itu sangat kuat. Pada waktu Islam turun di Arab itu, pada waktu itu ya, mereka tidak mempunyai pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang maju sama seperti tetangga-tetangganya, Persia dan Romawi. Romawi itu maju dengan kebudayaannya, peradabannya. Persia maju, mereka punya pengetahuan, punya sains, punya teknologi. Sementara Arab waktu itu belum punya. Dengan datangnya Islam, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, belajar, baca, disuruh menuntut ilmu. Jadi dorongan agama Islam belajar itu begitu kuat. Makanya harusnya umat Islam itu adalah umat yang dia giat dalam menuntut ilmu. Karena ayat yang pertamanya aja Iqra. Seiring berjalannya waktu, maka Islam itu semangatnya semangat belajar dari awal-awal. Dulu waktu perang Badar, ketika umat Islam menang, mereka bawa tawanan orang tawan. Kata Rasulullah, boleh kalian itu bebas syarat mengajarkan kepada kaum muslimin yang nggak bisa baca tulis. Satu orang ngajarin 5. Nah, jadi semangat itu dengan semangat menuntut ilmu. Jadi bangun peradaban. Jadi Islam itu datang membangun peradaban, membangun kebudayaan. Sampailah kepada masa ini nih, masa dinasti Umayyah. Semangat menuntut ilmunya lebih menggebu lagi. Karena apa? Karena ketika mereka menaklukkan Eropa, mereka melihat kebudayaan dan ilmu pengetahuan ada di mereka, ya mereka mulai menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Jadi penemuan-penemuan orang-orang Yunani pada saat itu, karyanya Aristoteles, karyanya Socrates, karyanya Plato, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu pada masa dinasti Umayyah. Nah, mereka itu mulai menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, ilmu-ilmu pengetahuan yang dibawa itu diterjemahkan semua. Berapa lama waktunya? 200 tahun. Jadi nggak sebentar itu masa penerjemahan. Untuk apa mereka menerjemahkan? Semangat menuntut ilmu. Nah, nanti kita jangan bilang dari Yunani, filsafat gimana. Ya, kita prinsipnya begini. Belajar itu, Huzaifah, sahabat Rasulullah, itu satu-satunya sahabat yang nanya tentang keburukan. Jadi kata Huzaifah, para sahabat tuh nanya tentang kebaikan, tapi saya dulu nanya Rasulullah tentang keburukan. Bukan saya untuk berbuat keburukan, tapi biar saya tahu agar saya tidak jatuh kepada keburukan. Taruhlah ilmu filsafat itu dia buruk. Apakah dalam artian kita udah jangan dipelajarin? Kalau gitu jadi umat yang bodoh. Pelajari untuk tahu di mana letak kesalahannya. Pelajari untuk tahu di mana letak kelemahannya. Kemudian yang baik yang tidak bertentangan dengan akidah silakan diambil. Nah, kan seperti itu. Itu semangat mereka pada saat itu. Sehingga mereka itu, umat Islam pada saat itu bukan umat yang bodoh. Bukan umat yang pikirannya itu sempit gitu. Ini terjadi di masa dari mulai Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Diterjemahkan ilmu kedokteran yang ada di Yunani diterjemahkan, ilmu fisika, ilmu semuanya diterjemahkan. Dulu waktu itu filsafat dikuasai oleh Yunani, itu diterjemahkan buku-buku filsafat mereka. Kemudian oleh para ulama dibicarakan, ini apa yang boleh dipelajarin. Setelah diterjemahkan sempurna, umat Islam menyempurnakan lagi ilmu mereka. Disempurnakan, filsafat kebagi 3. Yang berkaitan dengan ketuhanan, namanya ilahiyat. Yang berkaitan dengan ilmu alam, sama yang berkaitan dengan ilmu matematik. Itu 3 tuh pada waktu itu. Kata para ulama Islam setelah didiskusikan, yang tidak boleh dipelajarin itu yang berkaitan dengan ketuhanan. Sementara berkaitan dengan ilmu alam, biologi, berkaitan dengan fisika, itu nggak ada masalah. Maka dipelajarin. Tapi yang berkaitan sama Tuhan, yang berkaitan sama khayalan, itu haram buat umat Islam dipelajari. Ini terjadi pada zaman itu. Akhirnya timbullah ilmuwan-ilmuwan besar Islam, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, kemudian siapa lagi? Mereka itu semua, mereka beribadah ngambil faidah daripada buku-bukunya orang Yunani yang mereka kembangkan lagi. Ini realita yang terjadi. Jadi kalau kita bicara ilmuwan-ilmuwan besar Islam, itu nggak lepas ini daripada penerjemahan, gerakan penerjemahan keilmuan dari Yunani kepada Arab. Tapi orang Arab, orang Muslim pada saat itu nggak nyeplak. Jadi dipelajarin, kemudian dimodifikasi, kemudian diperbaiki, jadilah kebudayaan Islam itu sendiri. Maka di sini kalau saya mau nunjukin, harus saya tunjukin bukunya.
kita ini sebagai umat Islam kadang-kadang kita hanya diucapkan, oh kita punya ilmuwan besar, punya ini, tapi kalau ditanya emang kamu baca karyanya, tahu karyanya, baca yang mana karyanya, bagaimana penemuannya, nggak tahu. Jadi cuma hikayat, oh dulu begini, dan nggak tahu prosesnya itu bagaimana jadinya tuh nggak tahu. Nah makanya umat Islam tuh saya katakan di zaman sekarang ini ada di dalam titik nol. Ya, jadi cuma sekedar hikayat, oh dulu pernah begini, oh dulu begini, oh dulu kita punya penemu ini, tapi kan kita nggak tahu. Dia itu kayak misalnya siapa? Al-Khwarizmi, penemu angka nol. Dia kan punya karya, ditulis di dalam bahasa Arab. Sekarang saya tanya, kaum muslimin yang baca karyanya siapa? Nggak ada. Cuma dia tahu hikayat aja, oh dulu Khwarizmi begini, oh dulu gini, oh dulu gini, oh dulu gini. Dari generasi kita sekarang yang baca karyanya ditelaah, kemudian proses jadi berpikirnya gimana nggak tahu. Bahkan anak sekarang kaum muslimin lebih tahu Isaac Newton, lebih tahu Albert Einstein, lebih tahu Stephen Hawking daripada Al-Khwarizmi, Al-Kindi. Nggak tahu. Kenapa? Karena karya mereka dengan bahasa Arab. Makanya umat Islam ini jangan anti dengan bahasa Arab. Kalau udah berislam, bahasa Arab udah jadi keseharian. Nggak bisa. Karya-karya literasi Islam itu dengan bahasa Arab ditulis. Nah itu proses terjadinya kapan? Munculnya ilmuwan itu mulai dari zaman Umayyah, Mulkan Abudon, dari kerajaan yang menggigit. Artinya apa? Seandainya bukan karena mereka, maka tidak ada keilmuan-keilmuan Islam yang hebat-hebat muncul. Kemudian dari segi ilmu fikih muncul juga Abu Hanifah. Dari hadis dimulai dibukukan ilmu hadis itu kapan? Pada zaman dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah mulai dibukukan ilmu hadis. Jadi hadis dulu belum jadi buku kayak sekarang, Sahih Bukhari belum. Di zaman Khulafaur Rasyidin nggak ada. Dimulainya pada zaman Abbasiyah, dimulai Umayyah. Itu mulai bermunculan. Jadi keilmuan itu mulai muncul, padahal masa pemerintahan itu masa pemerintahan yang menggigit. Masa pemerintahan yang terjadi di sana orang yang menderita. Tapi ingat di sini ada jaminan dari Rasulullah SAW. Nah, yang kedua apa? Masih adanya sahabat. Nah, ini salah satu kebaikan masa dinasti Umayyah, di mana sahabat Rasulullah itu masih pada hidup. Ya masa-masa akhir lah. Muawiyah sendiri raja pertama itu termasuk sahabat. Kemudian setelahnya ada tabi'in. Jadi ini mereka jadi masa yang terbaik kedua karena adanya itu. Nanti jangan dibilang juga bagaimana kok dikatakan sebagai masa terbaik sementara peperangan terjadi di zaman itu. Ya kita katakan masa terbaik itu yang dimaksudkan Rasulullah karena ada Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah. Jadi kita katakan Khulafaur Rasyidin itu masa terbaik karena dia dekat dengan Rasulullah dan di sana ada keadilan. Lantas bagaimana dengan kerajaan selanjutnya yaitu dinasti Umayyah? Iya dia terbaik juga. Kenapa? Karena dia dekat dengan Rasulullah. Semakin jauh dari Rasulullah semakin kebaikan itu berkurang. Nah ini yang harus kita pahami. Kemudian apa lagi? Adanya pendahulu ahlul bait yang soleh, ya ahlul bait keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu memberikan i'tikad yang baik, sekalipun secara realita seharusnya mereka lah yang mendapatkan kepemimpinan, yaitu kan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan kan harusnya khalifah kelima, tapi kan diturunkan, artinya dia itu dizolimi. Tetapi apa yang diperbuat Sayyidina Hasan? Apakah angkat senjata? Apakah berontak? Enggak. Justru dia mengalah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk apa? Demi terjaganya darah kaum muslimin jangan sampai tumpah darah. Jadi Sayyidina Hasan mencontohkan kalau yang namanya pertumpahan darah kaum muslimin itu jauh lebih bahaya, jauh lebih mudorot daripada berebutan kekuasaan. Jadi turun Sayyidina Hasan. Nah inilah yang menjadi salah satu menjadikan dinasti Umayyah itu pada masa itu jadi terbaik. Yang terakhir adalah masih ditetapkan kewajiban. Nah karena masih satu komando, masih satu taungan, jadi ketika pemerintah bilang jihad, semuanya jihad. Beda dengan sekarang. Ini sekarang nggak satu komando, nggak satu dalam naungan. Jadi ketika Muawiyah atau siapapun, misalnya Abdul Malik menyatakan jihad dibiayai negara, itu negara membiayai, jadi pasukan kaum muslimin itu kuat. Inilah masa kenapa Islam itu bisa nyebar sampai ke Cina, sampai kemana, karena masih kuat ininya.
pasukannya dalam satu komando. Ini segi baiknya daripada dinasti Umayyah atau Mulkan Adudun, kerajaan yang menggigit. Kemudian ada segi juga yang menjadikan aib. Apa yang menjadikan aib atau cacatnya? Tidak sesempurna Khulafaur Rasyidin, karena hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, apa bunyinya? Khilafah setelahku masanya 30 tahun, setelah itu akan menjadi kerajaan. Jadi oleh Rasulullah disandingkan khilafah kerajaan. Kalau seakan-akan kita tuh disuruh ngebandingin, ada khilafah, ada kerajaan. Menurut kita mana yang baik, khilafah nubuah atau kerajaan? Oh, jelas dong khilafah nubuah lebih baik daripada kerajaan. Berarti di sini Rasulullah seakan-akan mengisyaratkan masa setelah itu akan terjadi sesuatu keburukan yang belum ada di zaman Khulafaur Rasyidin. Itu segi kecacatannya. Makanya nanti para ahlul bait di satu segi itu terzolimi pada masa itu. Tapi ingat, kezaliman masa itu tidak juga mencederai kebaikan mereka, bahkan kebaikannya jauh lebih banyak gitu, daripada keburukannya. Dan kebaikan mereka itu jauh lebih dan mereka jauh lebih baik daripada kita. Kalau kita udah kacau balau. Nah, kemudian apalagi? Ya, hadis yang diriwayatkan tadi ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan khilafah 30 tahun kemudian diikuti dan setelahnya. Itu seperti tadi hadis yang saya sampaikan. Jadi di sini dalam masa dinasti Umayyah ya, itu adalah masa pertama dari kerajaan yang menggigit. Ya, ada segi kebaikan, ada segi cacatnya, tapi segi kebaikannya jauh jelas lebih mengungguli dan mereka jauh lebih baik dari kita. Artinya apa? Di sini kita akan mengambil hikmah, ya, akan mengambil mauqif, kedudukan kita nih bagaimana. Sebelum kita ngambil mauqif, kita lihat dulu Rasulullah bersabda, "Awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmah." Ya, permulaan daripada umat Islam ini, agama Islam adalah kenabian dan rahmat. Kasih sayang, keadilan, kesejahteraan, tidak ada kesenjangan sosial. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmatan. Kemudian khilafah dan rahmat. Tsumma yakunu mulkan wa rahmatan. Wah, ini lihat kita pakai kata-kata summa. Summa itu kan tadi artinya kemudian, yang menunjukkan jeda. Jadi kan nubuwah wa rahmah. Summa berarti selama masa Nabi dan rahmat itu ada masa panjang. Habis itu jeda. Summa yakunu rahmatan khilafatan wa rahmah. Jadi selama masa khilafah ini agak lama. Kemudian jeda langsung apa? Mulkan wa rahmah. Raja atau kerajaan dan rahmat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi adalah kerajaan dan rahmat. Artinya apa? Di sini seperti yang saya bilang tadi, sekalipun mereka kerajaan tetapi rahmat tetap ada. Kasih sayang tetap ada. Keadilan tetap ada. Kemudian kesejahteraan sosial tetap ada. Kerajaan, tapi bukan kerajaan seperti kerajaan yang lain. Kerajaan dan rahmat. Maka di sini nggak bisa juga kita katakan kerajaan seperti kerajaan biasa, enggak. Tapi kerajaan dan rahmat, yaitu pada masa kerajaan dinasti Umayyah sampai dinasti Abbasiyah, Mulkan Adudun. Nah, kemudian apa? Summa yatakadamuna 'alaiha takadumal hamir. Kemudian orang-orang kafir itu setelah masa umat Islam itu dipimpin satu komando, orang-orang kafir akan berebutan, akan mengacaukan umat Islam seperti mengacaukan himar. Himar itu keledai. Ya, jadi keledai itu, Pak, kalau di tempat saya dulu di Mesir itu diapain aja mau gitu. Kelihatan sekali bodoh gitu. Kelihatan sekali jelek gitu. Udah jelek, bodoh, suaranya juga jelek, rupanya juga jelek. Jadi diibaratkan seperti ini, orang-orang kafir mengerumuni umat Islam seperti ngebully, ngegangguin keledai. Nah, ini Rasulullah udah menubuatkan, ini terjadi di zaman sekarang. Jadi umat Islam itu jadi santapan enak gitu. Diobok-obok kemana kemari, diprovokasi, diadu domba, gimana terjadi sekarang. Fa'alaikum bil jihad, maka hendaklah kalian jihad. Tapi jangan diartikan jihad di sini kita angkat senjata, kita lawan ini, kita ngebom sana. Nah, ini yang salah bukan hadisnya, yang salah pemahaman orang terhadap hadis. Rasulullah tidak memaksudkan seperti itu. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi maksudnya apa?
Maksudnya jangan kita beranggapan bahwasannya setelah masa Khulafaur Rasyidin itu masanya tidak bagus. Tidak, dia tetap bagus. Bahkan kalau kita bilang bagusan mana masa kita sama masa mereka, masa mereka jauh lebih bagus. Masa mereka jauh lebih baik daripada masa kita. Nah, kemudian ya, apa yang bisa kita ambil daripada kejadian Mulkan Adudon atau kerajaan yang menggigit? Apa yang bisa kita ambil ininya, hikmahnya, sehingga bisa menjadi pelajaran? Pertama adalah kita diajarkan untuk mengambil sikap yang terbaik sesuai dengan nubuat Rasulullah. Jadi Rasulullah kan menubuatkan begini, akan terjadi begini, kemudian akan terjadi begini, kemudian kita ngambil sikap. Sikapnya apa? Sikapnya adalah yang sesuai juga dinubuatkan oleh Rasulullah. Jadi dulu Rasulullah pernah bermimpi bahwasannya mimbarnya Rasulullah itu pernah dikerumunin oleh Bani Hakam. Bani Hakam itu yang kelak nanti jadi dinasti Umayyah. Kemudian apa? Rasulullah SAW pada saat itu kan dekat masa dengan wafatnya. Rasulullah tidak terlihat senyum lagi. Senyum maksudnya senyum seperti sebelumnya. Berarti di sini Rasulullah udah memberikan gambaran bahwasannya apa yang dinubuatkan terjadi pasti terjadi. Kemudian Rasulullah mengambil sikap, bukan ngambil sikap dalam artian oh berarti anak cucu Bani Hakam kita bunuh-bunuhin aja nih, kita bunuh-bunuhin biar itu nggak terjadi. Tidak, itu bukan sikap. Jadi apa yang terjadi itu terjadi. Sikap kita adalah ketika fitnah itu terjadi, kita tahu tekniknya gimana cara ngindarinnya. Nah, itu poin pertama. Nah, ini juga apa namanya yang terjadi pada Umayyah tadi, pada Muawiyah. Muawiyah tahu kalau abis Khulafaur Rasyidin itu raja. Kemudian dia ngerasa dan dia tahu kalau dia itu raja, makanya dia katakan saya ini raja pertama. Tapi jadilah raja yang baik. Maka Muawiyah ini jasanya besar sama umat Islam. Sampai umat Islam ke Eropa, kemana? Sampai umat Islam bisa menerjemahkan keilmuan dari Yunani ke Islam, kemudian Islam mengembangkannya jadi keilmuan besar. Dan apa namanya puncaknya pada masa Abbasiyah Harun ar-Rasyid. Nah, itu apa namanya dia menggunakan kedudukannya itu dengan sikap yang baik, yaitu Sayyidina Muawiyah. Nah, kemudian apalagi ya, bahwasannya yang namanya fitnah ya itu pasti terjadi. Maka kita yang harus kita tekankan adalah bagaimana caranya diri kita selamat ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah gimana caranya kita ini selamat. Jadi tadi pada kerajaan Umayyah, raja-rajanya itu mereka banyak yang mengambil sikap bagus. Jadi ketika mereka udah dalam masanya, masa-masa yang dinubuatkan Rasulullah, mereka menggunakannya dengan baik. Kita lagi di masa umat Islam itu lemah, lantas sikap kita gimana? Nah, itu nanti ada di pembahasan selanjutnya, pembahasan di mana kita ada di era buih di lautan. Ini sikap kita gimana? Kalau sikap mereka pada waktu itu, ya mereka itu menggunakan waktu yang diberikan, yang didapatkan mereka dengan sikap mereka untuk memperluas Islam dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita ambil jamaah rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah daripada fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua bisa dimasukkan ke surga bersama Rasulullah SAW. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi ukuran sebaik-baiknya tadi pertama adalah adanya keberadaan Rasulullah. Jadi kalau keberadaan Rasulullah SAW, keberadaan itu rahmat. Makanya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu wujudnya aja udah sebagai rahmat. Salah satu bentuk rahmat Rasulullah apa? Itu orang kafir, Pak. Kalau di masa Nabi lain, kalau ingkar itu langsung diazab di dunia juga. Tapi Rasulullah di masanya orang kafir karena ada Rasulullah, maka mereka nggak langsung diazab. Jadi orang kafir Quraisy di dunia ya, di dunia itu kecipratan daripada rahmat Rasulullah. Bahwasanya mereka nggak dapat langsung azab di masa itu. Maka Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan Allah itu mengazab mereka orang kafir Quraisy selama Rasulullah masih ada di situ. Jadi kalau ada Rasulullah di situ, rahmat akan mengelilingi. Sekalipun dia kafir, tapi nanti di akhirat orang kafir nggak bakalan dapat rahmat. Nah, jadi ketika adanya Rasulullah, rahmat Allah ini menyeliputi seluruh bumi, keberkahan menyeliputi bumi. Nah, makanya Rasulullah tadi dibilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah
Karena di masa Rasulullah, khususnya di masa Rasulullah itu hidup, kota Madinah itu tidak terjadi ketimpangan sosial, keadilan, semuanya tidak ada yang terzalimi. Kesejahteraan ada, kesederhanaan, kekuatan iman dan sebagainya itu ada. Sementara di kita mungkin unggul dari segi teknologi, betul, teknologi kita lebih unggul, lebih bagus. Itu juga jadi pertanyaan. Kita bisa mengatakan teknologi, dengan ada teknologi kita bisa jadi lebih baik, itu ukurannya apa? Buktinya setelah teknologi ada, banyak juga kok generasi yang malah jadi buruk gitu kan. Jadi nggak bisa dijadikan ukuran teknologi itu. Kenapa? Karena nyatanya dengan teknologi malah banyak juga kok yang terpuruk. Nah, jadi nggak bisa juga dikatakan terbaik. Tapi boleh aja kita katakan teknologi sekarang, masa sekarang lebih canggih daripada masa Rasulullah. Oh, itu bisa. Lebih canggih ya, semua orang mengakui. Tapi kalau dikatakan masa sekarang lebih baik, enggak juga. Kalau kita tanya kenapa lebih baik sekarang, karena ada teknologi. Oh, itu buktinya yang dengan teknologi lebih hancur banyak. Jadi nggak bisa. Jadi kalau dikatakan kebaikan Rasulullah tadi, pertama, masa itu paling terbaik karena adanya Rasulullah, yang dengan adanya Rasulullah menyeliputi rahmat seluruh dunia. Yang kedua adalah karena di masa Rasulullah hidup, tempat Rasulullah hidup, itu sama sekali tidak ada kezaliman, sama sekali tidak ada penindasan, dan semuanya ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi mereka paling baik. Nah, masa setelahnya, masa sahabat kok baik? Karena mereka dekat dengan Rasulullah. Dan ini nggak menutup kemungkinan kalau terjadi peperangan, terjadi pemberontakan, nggak menutup kemungkinan, karena yang namanya dunia pasti kayak gitu. Begitu juga masa tadi tabi'in, dinasti Umayyah, seperti itu, Pak. Mungkin bisa diterima. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi begini, kita harus tegaskan bahwasannya apa yang terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW, kemudian setelahnya itu semua sudah dibuatkan, dikasih kisi-kisi sama Rasulullah. Kemudian gimana yang terjadi, kayak misalnya tadi Sayyidah Aisyah dengan pihak lain bertengkar, terjadi di zaman sahabat. Ya taruhlah misalnya dengan Sayyidina Ali. Kita mengatakan mungkin, wah Sayyidah Aisyah kan dia hidup bersama Rasulullah, berarti dia kan wahyu tuh dapat langsung melihat Rasulullah. Nah, kalau logikanya seperti itu, bisa juga kita bilang Sayyidina Ali kan hidup sebelum sebelum Sayyidah Aisyah, dan lebih awal masuk Islam daripada Sayyidah Aisyah. Jadi artinya apa? Berargumen seperti itu, kalau kita buat bilang Sayyidah Aisyah lebih benar daripada yang lain, tidak bisa, tertolak. Lantas kok terjadi pertentangan itu, kita mengunggulkan yang mana? Nah, itu kan jadi pertanyaannya ke situ. Sebenarnya tadi yang saya tangkap pertanyaan dari itu, ketika terjadi misalnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali aja contoh, kita unggulkan Sayyidah Aisyah dong, karena Sayyidah Aisyah itu dia langsung hidup bersama Rasulullah dalam satu rumah dan dapat wahyu, dia ngelihat wahyunya. Nah, tadi lebih mengarah ke situ. Nah, kita katakan pertama Sayyidah Aisyah nggak melihat semua wahyu, yang Rasulullah aja menggilir. Memang Sayyidah Aisyah istri kedua yang dicintai Rasulullah, betul. Kemudian Sayyidah Aisyah wanita paling banyak yang meriwayatkan hadis, betul. Tapi Sayyidah Aisyah tidak meriwayatkan 100% hadis. Kemudian Sayyidah Aisyah bukan orang pertama yang masuk Islam. Yang pertama masuk Islam Sayyidah Khadijah. Kemudian adalah Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang ketiga yang masuk Islam semenjak kecil. Nah, jadi kalau kita mau ngaduin begitu nggak bisa. Maka adab kita ketika terjadi pertentangan di antara para sahabat, adab kita adalah kita diam. Tidak mengatakan ini yang benar, ini salah. Kalau kita bilang salah Sayyidina Ali dibilang salah. Beranikah kita? Dia yang termasuk al-mubasysyarun, 10 orang yang masuk surga pasti. Kalau kita mau bilang Sayyidah Aisyah salah, berani kita bilang Sayyidah Aisyah salah, padahal dia orang yang hidup bersama Rasulullah. Seberani itukah kita? Lantas gimana dong, yang benar siapa? Yang benar kita serahkan kepada Allah. Yang jelas mereka itu didasari ijtihad. Mereka berpikir bahwasanya harusnya seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan syaitan menggoda mereka. Mereka itu bukan para nabi. Sayyidah Aisyah bukan nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan bukan nabi. Jadi masih mungkin gak digoda syaitan? Mungkin gak terjadi kesalahan? Mungkin. Tapi bukan adab kita bilang ini yang salah, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Itu bukan adab kita. Kita bilang inilah yang lebih unggul. Lantas bagaimana tadi saya katakan
harusnya Sayyidina Hasan yang jadi khalifah, bukan Sayyidina Muawiyah. Berarti Muawiyah salah dong. Saya katakan seperti itu karena Rasulullah bersabda bahwasanya setelah nanti khilafah atau khulafaur rasyidin itu mereka ada yang namanya raja yang merebut kekuasaan. Berarti Rasulullah udah menubuatkan, saya bukan mengambil hukum sendiri, yang menyimpulkan sendiri, tapi berdasarkan hadis Nabi. Nah, jadi di sini kita tidaklah sopan elok kalau kita antara sahabat itu kita bandingin, terjadi peperangan, terus kita jadi hakim. Sementara pengetahuan kita juga belum sempurna. Oh, ini lebih bagus. Jadi nanti ujung-ujungnya Sayyidina Ali itu salah, Muawiyah itu salah, ini tuh salah. Jadi kitanya lancang. Maka di dalam kitab Zubat dikatakan wa ma jara bainas sahabati naskutu. Apa yang terjadi di antara sahabat kita diam, adabnya diam. Mereka semua adalah orang yang adil. Adil di sini maksudnya orang yang dapat lisensi dari Rasulullah. Mereka adalah orang yang hidup di masa terbaik, itu yang pasti. Jadi kita nggak usah menyibukkan siapa yang salah, siapa yang ini. Dan pertanyaan tadi terakhir, jadi dari mana mereka berbuat? Berdasarkan ijtihadnya. Mereka berdasarkan pemikirannya. Menurut saya yang benar ini, menurut saya yang benar ini. Kemudian satu lagi, tidak menutup kemungkinan ada tukang adu domba. Nah ini makanya ini paling penting. Tukang adu domba itu udah luar biasa. Seperti yang terjadi Muawiyah dengan Sayyidina Hasan, itu ada yang adu domba. Di sejarah ditulis siapa yang adu domba. Orang-orang munafikin, orang-orang yang sengaja zohirnya Islam, batinnya enggak. Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga ada yang adu domba. Mereka sahabat termakan hoax kah? Sahabat termakan hoax. Pernah di zaman Rasulullah termakan hoax. Bahkan Rasulullah hampir termakan hoax. Kapan? Ketika terjadi namanya hadisatul ifki, yang Sayyidah Aisyah difitnah, itu nauzubillah ya, selingkuh, difitnah selingkuh, sampai turun surat Nur. Itu surat Nur itu buat ngebebasin Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu nggak berhak. Artinya apa? Ada orang kaum munafikin yang sengaja menghidupkan api itu agar kaum muslimin itu berantakan. Dihidupkan lagi oleh orientalis zaman sekarang. Untuk apa? Untuk mengacaukan pemikiran kaum muslimin. Jadi ribut semuanya. Jadi apa yang terjadi sahabat itu ribut adalah karena ada orang adu domba yang mereka memainkan ijtihad mereka. Sehingga para sahabat itu pada saat itu bisa juga mereka lupa terhadap apa yang dinubuatkan. Sebenarnya tadi yang mereka menghindari fitnah itu bukan Abu Dzar, Abu Hurairah. Jadi kata Abu Hurairah, saya nggak ikut sini, saya nggak ikut sini. Kenapa? Karena Abu Hurairah udah dikasih tahu oleh Rasulullah apa yang akan terjadi. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Padahal hidupnya cuma 3 tahun doang. Paling banyak. Kemudian kata Abu Hurairah apa? Seandainya saya waktu itu duduk sama Rasulullah dari habis subuh, Rasulullah cerita sampai zuhur, dari zuhur cerita sampai asar, dari asar cerita sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, habis itu selesai. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah kejadian dimulai dari masa Rasulullah, siapa aja tokohnya, siapa aja ininya, sampai hari kiamat semuanya disebutin. Hanya saja kami lupa nama-namanya. Itu jadi udah dinubuatkan, dijadwalin bagaimana. Dan Abu Hurairah nangkep siapa-siapa aja. Jadi ketika terjadi fitnah, Abu Hurairah lebih baik diam. Timbul lagi pertanyaan, emang kenapa Abu Hurairah nggak jadi penasehat aja, ngasih tahu gitu? Masalahnya tidak sesimpel itu. Masalahnya ketika orang udah adu domba, semua suasana jadi makin panas. Jadi yang mereka termakan oleh adu domba itu. Dan ini nggak menutup kemungkinan. Jadi kita jangan pernah memahami peperangan yang ada dalam sahabat, antar sahabat dengan tabiin itu sebagai sesuatu yang buruk buat mereka. Tidak, ya. Ini sebagian nanti ada dua kubu. Kaum Syiah ngebela Ali, kaum Nasibah ngebela Aisyah. Diadu jadinya tuh. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Yang Sayyidina Ali benar, Sayyidah Aisyah benar. Yang salah adalah orang yang mengadu domba di antara mereka. Itu yang harus kita fahami daripada kita memahami tentang ini. Jadi jangan sampai kita terjatuh sahabat itu melakukan hal semacam ini. Ya. Jadi kita nggak wajib mendirikan negara seperti Nabi Muhammad. Saya mau tahu dulu pemaparannya bagaimana. Apa yang dimaksud seperti negara Nabi Muhammad? Saya mau tahu.
Kalau yang dimaksud negara Nabi Muhammad adalah negara yang dipimpin oleh Nabi, seorang Nabi, ya emang nggak ada kewajiban, bahkan nggak akan terjadi. Karena Nabi Muhammad Nabi. Sekarang siapa Nabi? Kalau yang dimaksudkan negara, nggak wajib kita mendirikan negara seperti negara Nabi Muhammad. Yang dia maksudkan keadilannya, musyawarahnya, itu pernyataan ngawur. Maka saya mau tahu dulu apa yang dimaksud dia dengan negara Nabi Muhammad dan bagaimana pemaparannya. Baru saya bisa mengcompare, menilai bagaimana pemikirannya. Jadi kalau dibilang pemerintahan Nabi Muhammad itu ya mengajarkan keadilan, kesejahteraan, keseimbangan, kemudian apalagi musyawarah. Lantas apa yang nggak wajib? Berarti kita nggak wajib dong musyawarah. Berarti kita nggak wajib dong menyejahterakan, kan ngawur. Jadi saya mau tahu dulu apa yang dia maksud gitu. Kalau Bapak punya pemaparannya silakan monggo. Saya baca dulu, saya teliti. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak bisa langsung tembak seperti itu. Baik, ada lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa kafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami' masyayikhina wa muallimina wa asatidatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.